Halo, hai teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan kami, kelompok F dari kelas pengelolaan limbah industri kelas F, tahun akademik 2025-2026, Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini, kami akan mempresentasikan mengenai project based learning kami yang berjudul Strategi Pengendalian Polusi Udara di Industri Smelter Nikel di Indonesia dan Finlandia. Oleh karena itu, boleh disimak ya teman-teman. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam skenario-nya. Sebuah perusahaan multinasional memiliki dua fasilitas smelter nikel, yang mana menggunakan proses pyrometalurgi dan menghasilkan emisi yang tinggi, seperti SO2, NOx, lalu ada juga logam berat seperti Hg, Pb, Cd, dan partikulat seperti PM10 dan PM2,5. Kedua smelter ini terletak di dua negara yang berbeda. Yang pertama ada di Indonesia, yang terletak di bagian Sulawesi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya iklim di Indonesia merupakan iklim yang tropis, dengan suhu rata-rata berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius, dengan humiditas di atas 85 derajat Celcius. Yang kedua, penggunaan batu bara sebagai sumber energi, yang mana hasil pembakaran dari batu bara akan menghasilkan SO2, NOx, dan partikulat. Yang ketiga, letaknya yang dekat dengan pemukiman nelayan dan hutan hujan, di mana dampak pencemaran ini dapat mempengaruhi ekosistem laut dan hutan. Yang keempat atau yang terakhir merupakan regulasi yang belum terlalu ketat, di mana SO2 kurang dari 150 ppm, yang kedua NOx kurang dari 200 ppm, yang ketiga PM2,5 yang kurang dari 100 mikrogram per meter kubik. Yang kedua adalah smelter di Finlandia. Smelter ini menggunakan gas alam dan listrik dari tenaga nuklir sebagai sumber energi utamanya, di mana menghasilkan NOx dan logam berat. Yang kedua, smelter ini dekat dengan daerah perkotaan dan daerah industri, dengan suhu musim dingin dapat mencapai 5 hingga minus 10 derajat Celcius. Yang ketiga, adanya fenomena inversi suhu di musim dingin sehingga dapat meningkatkan konsentrasi polutan. Yang keempat adalah regulasi yang sangat ketat, di mana SO2 hanya diperbolehkan kurang dari 20 ppm, NOx kurang dari 50 ppm, dan PM2,5 kurang dari 10 mikrogram per meter kubik. Kedua smelter ini memiliki problem yang berbeda. Yang pertama, smelter di Indonesia dengan anggaran yang terbatas, sehingga solusinya harus solutif tapi juga ekonomis. Yang kedua, smelter di Finlandia, yang mana harus mengikuti regulasi yang ketat, sehingga harus patuh tanpa adanya kompromi terhadap regulasi yang ada. Pertama-tama, kita akan masuk ke apa itu smelter nikel. Smelter nikel merupakan proses industri untuk memurnikan biji nikel menjadi satu logam yang bernilai tinggi, di mana outputnya biasanya berupa pig iron, ferronikel, ataupun nickel-mate, dengan proses pengalingan, kalsinasi, peleburan, dan pemurnian. Kedua, pyrometalurgi. Pyrometalurgi merupakan proses pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan panas yang sangat tinggi, di mana prinsip kerjanya adalah memanfaatkan titik lebur dari logam sehingga nanti logam akan mencair dan terpisah dari slag. Seperti yang tadi telah dimention, bahwasanya industri nikel ini akan menghasilkan emisi berupa SO2, NOx, logam berat, dan yang terakhir adalah partikulat PM2,5 dan PM10, di mana seluruh emisi ini dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan karena dapat menghasilkan kanker dan juga dapat berkontribusi dalam hujan asam, di mana pastinya memberikan dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitar juga. Mengingat dampak yang sangat buruk bagi lingkungan dan diri kita sendiri, oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi untuk dapat mengurangi polusi udara pada dua smelter nikel tersebut. Berikut merupakan strategi yang telah kami susun. Teknologi pengendalian emisi secara umum dapat dibagi menjadi dua, teknologi hybrid dan teknologi modular. Perbedaan utama dari teknologi ini ada di cara pemasangan dan cara kerjanya. Teknologi hybrid merupakan kombinasi dari beberapa teknologi yang bekerja secara simultan. Teknologi ini memiliki efisiensi yang tinggi, sekitar 90-99%, yang membuat teknologi ini cocok untuk diterapkan di negara yang memiliki regulasi yang ketat. Sedangkan teknologi modular terdiri dari beberapa unit yang dapat dilepas pasang. Unit-unit tersebut dapat bekerja secara individual. Teknologi ini memiliki fleksibilitas yang tinggi karena sistemnya dapat dilepas pasang tadi, dan juga biaya investasi awal yang rendah. Pada smelter di Sulawesi, teknologi yang cocok digunakan adalah teknologi modular. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teknologi modular memiliki sejumlah kelebihan, seperti biaya investasi yang lebih rendah, sebab instalasinya dapat dilakukan secara bertahap. Fleksibilitas yang tinggi, di mana terdiri dari beberapa unit yang terpisah, sehingga dapat dengan mudah dilepas pasang menyesuaikan kebutuhan operasional, serta adaptif terhadap iklim tropis yang memiliki kelembapan tinggi. Alur pengolahan gas buang pada sistem ini dimulai dari SNCR, cyclone, heat exchanger, backhouse filter, dan diakhiri oleh wet scrubber. Setiap alat ini memiliki fungsi spesifik, mulai dari pengurangan gas berbahaya seperti NOx dan SOx, penghilangan partikulat, penurunan suhu, hingga pembersihan akhir gas sebelum dilepas ke lingkungan melalui cerobong. Pada smelter di Sulawesi, teknologi yang cocok digunakan adalah teknologi modular. Alat pertama dalam sistem ini adalah SNCR atau Selective Non-Catalytic Reduction yang berfungsi untuk mengurangi kadar NOx pada gas buang. SNCR sendiri bekerja pada suhu tinggi mulai dari 850 hingga 1100 derajat Celcius dengan cara menginjeksikan agen pereduksi seperti amonia ke dalam chamber, kemudian dialiri oleh gas buang. Reaksi pada suhu tinggi ini akan mengkonversi NOx menjadi nitrogen dan juga uap air. Setelah direaksikan di dalam SNCR, kadar NOx pada gas buang dapat mengalami penurunan, mulai dari 30 hingga 50% dari kadar awalnya. Namun perlu diperhatikan bahwa injeksi amonia secara berlebihan dapat menimbulkan residu amonia pada gas buang. Maka dari itu, perlu dilakukan kontrol serta pemantauan berkala pada alat ini. Mengapa SNCR? Seperti yang kita ketahui, smelter nikel memiliki suhu operasi yang cukup tinggi, bisa mencapai 1520 derajat Celcius, sehingga sejalan dengan kinerja SNCR yang optimal pada suhu tinggi. Ini juga menjadi salah satu alasan SNCR diletakkan pada urutan pertama dalam sistem ini. Selain itu, biaya investasi dari SNCR tidak begitu mahal, sebab tidak melibatkan penambahan katalis. Setelah melewati SNCR, gas buang akan masuk ke alat kedua, yaitu cyclone. Cyclone di sini berfungsi sebagai pre-cleaner, yaitu untuk membersihkan partikel kasar sebelum gas masuk ke unit berikutnya.
Prinsip kerja dari cyclone ini memanfaatkan gaya sentrifugal, di mana gas akan diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan partikel kasar terdorong ke dinding cyclone dan jatuh ke bawah. Hasilnya, partikulat kasar dengan ukuran lebih dari 10 mikrometer dapat dipisahkan dari gas buang. Penggunaan cyclone ini sangat cocok diterapkan di Sulawesi, sebab cyclone dapat bekerja optimal pada suhu yang relatif tinggi, sehingga cocok digunakan pada iklim tropis. Selain itu, penggunaan cyclone juga dapat membantu mencegah penyumbatan pada filter atau unit berikutnya. Setelah gas sudah dibebaskan dari partikulat kasar, maka gas yang bersuhu tinggi itu akan masuk dalam heat exchanger, di mana suhu gas akan diturunkan tanpa terjadi kontak langsung dengan fluida pendingin. Kenapa kita menggunakan heat exchanger? Karena risiko kecil kelembapan air pendingin masuk ke dalam filter, yang merupakan tahap selanjutnya. Dan selain itu, heat exchanger juga memiliki biaya yang relatif terjangkau. Selain itu, outputnya adalah gas akan mengalami penurunan sampai di bawah suhu 200 derajat Celcius. Selanjutnya, gas yang sudah diturunkan suhunya akan difiltrasi melalui backhouse filter dengan medium berupa kantong kain. Kenapa menggunakan backhouse filter? Alasannya adalah karena partikel debu dan partikulat yang tertahan pada backhouse filter yang berbentuk kantong itu nantinya akan mampu menyaring partikel yang lebih halus, sehingga meningkatkan efisiensi kerja alat sampai 99,9%. Selain itu, outputnya adalah kandungan debu dan partikulat yang sudah lebih minim di dalam gas polutan. Tetapi, ada juga limbah padat yang nanti akan jatuh dan diterima oleh hopper, seperti pada gambar. Limbah padat ini nantinya bisa kita daur ulang, ataupun dijual kepada industri-industri lain sebagai bahan baku industri. Setelah melalui serangkaian alat, pada tahap terakhir, gas akan melalui wet scrubber. Prinsip kerja alat ini adalah dengan menyerap debu dan juga partikel, serta menetralkan polutan yang beracun dengan cairan pencuci. Outputnya yaitu gas yang bersih, dingin, bebas asam, dan juga polutan. Namun, ada juga limbah cair yang umumnya berupa sludge. Limbah ini bisa didaur ulang ataupun dikelola sebagai limbah B3. Di Finlandia sendiri, sistem pengendalian emisi yang cocok digunakan adalah teknologi hybrid, karena teknologi ini memiliki efisiensi yang tinggi sehingga dapat memudahkan untuk mencapai standar regulasi Uni Eropa yang sangat ketat. Selain itu, sistem hybrid baik digunakan untuk mencegah adanya polutan yang terperangkap saat terjadi fenomena inversi suhu. Fenomena inversi suhu sendiri merupakan kondisi ketika lapisan udara hangat menjebak udara dingin dan padatan yang berada di dekat permukaan tanah, sehingga polutan tertahan dan menyebabkan adanya penurunan kualitas udara. Inversi suhu ini sendiri biasanya terjadi saat musim dingin. Dengan menggunakan sistem hybrid, jumlah polutan yang dikeluarkan dapat diminimalisir, sehingga tidak terlalu banyak polutan yang terperangkap di udara. Gas buangan awal di Finland memiliki ciri dengan temperatur yang tinggi, sekitar 800 sampai 1200 derajat Celcius. Gas tersebut mengandung berbagai debu logam dan slag halus, seperti PM10 dan PM2,5. Lalu terdapat juga NOx yang terbentuk dari pembakaran dengan suhu tinggi, dan adanya logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium dalam bentuk uap atau terikat dalam partikel. Finland dapat menggunakan alur siklus berupa ESP, backhouse filter, dry scrubber, SCR, ACI, dan diakhiri dengan polishing filter. ESP ditaruh di tahap awal untuk menghilangkan polutan kasar, sehingga konsentrasi debu dalam gas dapat berkurang secara signifikan. ESP dapat bekerja secara simultan dengan backhouse filter, atau yang dikenal sebagai sistem Kopeck. Jika ESP berfungsi untuk menghilangkan partikulat kasar, backhouse filter berfungsi untuk menghilangkan partikulat halus yang masih tersisa, sehingga dapat dihasilkan gas yang hampir bebas dari partikel padat. Selanjutnya, gas akan melalui dry scrubber yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan gas asam, terutama SOX. Kemudian terdapat SCR yang berfungsi untuk menurunkan kadar NOx dengan mengubahnya menjadi nitrogen atau uap air yang lebih aman untuk dilepaskan di udara. Lalu emisi akan melalui ACI yang berfungsi untuk menyaring logam berat yang terkandung dalam gas. Terakhir, gas akan melalui polishing filter untuk menghilangkan sisa-sisa partikulat dan residu yang masih tertinggal, sehingga dapat dihasilkan gas yang sangat bersih. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, untuk smelter di Finlandia digunakan rangkaian teknologi pengendalian emisi yang terdiri dari beberapa tahap, di mana gas buang pertama kali melewati kombinasi electrostatic precipitator dan backhouse filter sebagai sistem hybrid. Kemudian, gas masuk ke dry scrubber untuk mengurangi gas asam seperti SO2, selective catalytic reduction untuk menurunkan emisi NOx, activated carbon injection untuk menangkap logam berat, dan diakhiri dengan polishing filter untuk memastikan gas yang dibuang benar-benar bersih dan memenuhi standar emisi yang ketat. Pada tahap awal, gas buang dilewati melalui sistem hybrid yang terdiri dari ESP dan juga backhouse filter. Pada ESP, gas dilewatkan melalui medan listrik sehingga partikel bermuatan akan tertarik dan menempel pada pelat kolektor, sehingga partikulat kasar dan sebagian logam berat dapat dihilangkan. Selanjutnya, gas akan masuk ke backhouse filter, di mana gas melewati filter kain untuk menangkap partikulat halus seperti PM2,5 serta sisa logam berat. Dengan kombinasi ini, efisiensi penangkapan partikulat dapat mencapai lebih dari 99%, sehingga gas menjadi jauh lebih bersih dan minim debu. Tahap ini ditempatkan di awal untuk mencegah fouling dan juga perusakan pada unit berikutnya seperti scrubber dan juga SCR. Serta karena sistem hybrid memberikan efisiensi tinggi dan umur operasi yang lebih panjang sesuai dengan regulasi ketat di Finlandia. Pada tahap kedua digunakan dry scrubber untuk menghilangkan gas asam seperti SO2. Pada proses ini, sorben seperti kalsium hidroksida diinjeksikan ke aliran gas dan bereaksi dengan SO2, membentuk senyawa padat seperti kalsium sulfita atau kalsium sulfat. Hasilnya, konsentrasi SO2 dalam gas buang berkurang secara signifikan tanpa menghasilkan limbah cair, namun terbentuk partikel padat hasil reaksi. Tahap ini penting dilakukan sebelum proses selanjutnya karena gas asam seperti SO2 dapat meracuni katalis pada unit SCR. Selain itu, penggunaan dry scrubber sangat cocok untuk kondisi Finlandia yang beriklim dingin, karena tidak menggunakan air sehingga tidak menimbulkan resiko pembekuan. Pada tahap ketiga digunakan Selective Catalytic Reduction atau SCR untuk mengurangi emisi NOx. Dalam proses ini, amonia diinjeksikan ke dalam aliran gas kemudian bereaksi di permukaan katalis, sehingga NOx diubah menjadi nitrogen dan juga uap air yang lebih aman bagi lingkungan. Hasilnya, konsentrasi NOx dapat diturunkan hingga lebih dari 90%.
Unit SCR ditempatkan pada tahap ini karena gas buang sudah bersih dari partikulat dan memiliki kadar SO2 yang rendah, sehingga katalis tidak mudah terdeaktivasi dan dapat bekerja secara optimal. Selain itu, suhu gas masih berada dalam rentang ideal, yaitu sekitar 300 hingga 400 derajat Celcius yang sangat mendukung reaksi pada SCR. Pada tahap keempat digunakan Activated Carbon Injection atau ACI untuk menangani logam berat, terutama merkuri yang bersifat volatil. Pada proses ini, karbon aktif diinjeksikan ke dalam aliran gas, sehingga dapat mengabsorpsi merkuri serta logam berat lain dalam bentuk uap. Setelah proses ini, logam berat tidak lagi berada dalam fase gas, melainkan terikat pada partikel karbon aktif. Tahap ini ditempatkan setelah SCR karena gas buang sudah lebih bersih dan stabil secara kimia, sehingga proses absorpsi oleh karbon aktif dapat berlangsung lebih efektif tanpa terganggu oleh gas asam dan juga partikulat. Pada tahap terakhir digunakan polishing filter untuk menangkap karbon aktif dari proses ACI, serta sisa partikulat halus yang dihasilkan oleh dry scrubber. Tapi diperlukan karena proses sebelumnya masih menghasilkan partikel padat di aliran gas. Dengan adanya filter tambahan ini, gas yang dibuang sudah benar-benar bersih dan siap memenuhi standar regulasi Finlandia yang ketat. Karena adanya keterbatasan lahan di Finlandia, oleh karena itu kita membutuhkan suatu solusi untuk dapat diterapkan di Finlandia. Yang pertama adalah penggunaan sistem hybrid, di mana kita menggunakan sistem compact, yaitu compact hybrid particulate collector yang menggabungkan antara ESP dan backhouse di dalam satu alat, di mana alat ini dapat meningkatkan efisiensi lebih dari 75%. Yang kedua adalah pembuatan alat secara vertikal. Seperti yang kita ketahui bahwa alat yang ditempatkan secara vertikal akan menggunakan lahan yang lebih sedikit daripada ditempatkan secara horizontal. Lalu yang terakhir adalah penerapan integrasi alat, di mana kita menggunakan alat yang dapat berperan untuk menjalankan dua fungsi sekaligus, misalnya wet scrubber yang dapat menangkap SO2 dan juga partikulat. ESP dan backhouse filter merupakan dua alat yang dapat mengurangi jumlah limbah partikel kecil pada volume tinggi dan tekanan rendah pada suatu pabrik. ESP rentan pada lingkungan dengan humiditas tinggi, karena humiditas tinggi dapat mempengaruhi tegangan listrik yang digunakan untuk mengionisasi limbah pada ESP. Walaupun humiditas tinggi dapat mempercepat penyumbatan backhouse filter, jenis kain backhouse filter dapat dimodifikasi agar backhouse filter tidak rentan pada lingkungan dengan humiditas tinggi. Karena ini, backhouse filter dipilih untuk digunakan pada Sulawesi, tetapi ESP tidak digunakan. SCR dan SNCR merupakan dua alat yang sering digunakan oleh pabrik untuk mengurangi limbah NOx. SCR bersifat lebih efisien, tetapi juga lebih mahal daripada SNCR. Karena ini, pada pabrik Finlandia lebih sering digunakan SCR karena budget yang lebih tinggi. Pada Indonesia, lebih sering digunakan SNCR karena budget yang lebih rendah pada pabrik Indonesia. Terdapat dua jenis scrubber, yaitu dry scrubber yang menggunakan vegan kering dan wet scrubber yang menggunakan cairan. Pabrik di Finlandia lebih sering menggunakan dry scrubber walaupun efisiensinya lebih rendah, karena cairan yang digunakan pada wet scrubber dapat membeku pada musim dingin yang terdapat pada Finlandia. Pabrik di Indonesia lebih sering menggunakan wet scrubber walaupun bersifat lebih mahal, karena efisiensi pada wet scrubber lebih tinggi dari dry scrubber. ACI atau Activated Carbon Injection System merupakan alat yang dapat mengatasi berbagai macam polutan, terutama logam berat seperti merkuri. Walaupun ACI memiliki biaya investasi awal yang rendah, ACI juga memiliki biaya lain seperti stok karbon aktif dan maintenance yang membuat ACI menjadi mahal untuk digunakan. Karena ini, ACI jarang digunakan pada pabrik Indonesia yang memiliki budget yang lebih rendah, tetapi sering digunakan pada pabrik di Finlandia yang memiliki budget tinggi dan peraturan yang lebih ketat. Logam berat yang dihasilkan dapat ditangani dengan dua strategi berikut. Yang pertama, untuk smelter di Sulawesi. Untuk smelter di Sulawesi, kita dapat menggunakan ESP dan juga wet scrubber. Hal ini dikarenakan ESP dapat mengangkat partikulat besar dan juga logam yang terikat pada debu. Dan wet scrubber dapat menyerap SO2, menghilangkan sisa partikulat, serta menangkap sebagian logam berat. ESP dan wet scrubber lebih murah dibandingkan dengan alat-alat lainnya, serta ESP dapat menangani berbagai jenis polutan sekaligus aman pada kelembaban yang tinggi. Yang kedua, untuk smelter di Finlandia. Untuk smelter di Finlandia, kita menggunakan dua alat, yaitu yang pertama, backhouse filter, lalu yang kedua adalah ACI. Backhouse filter kita pilih karena dapat menyaring partikulat, menangkap karbon aktif yang membawa logam berat. Yang kedua, ACI. ACI merupakan karbon aktif yang diinjeksikan. ACI kita pilih karena dapat mengabsorpsi logam berat. Penangkapan partikulat oleh backhouse filter memiliki efisiensi di atas 99%, dan penghilangan logam berat volatil terutama Hg dengan ACI memiliki efisiensi 90 hingga 97%. Secara keseluruhan, Finlandia mengutamakan efisiensi dan ketahanan mesinnya terhadap iklim dingin, dan Indonesia mengutamakan harga rendah dan ketahanannya terhadap kelembapan. Untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan, wet scrubber cocok untuk mengendalikan SO2 di iklim dengan kelembapan yang tinggi, karena cairan yang digunakan pada wet scrubber tidak terpengaruh oleh kelembapan tinggi. SCR lebih cocok di tempat yang memiliki musim dingin jika dibandingkan dengan SNCR, karena SNCR memiliki kebutuhan panas yang jauh lebih tinggi dari SCR. Backhouse filter lebih cocok digunakan pada tempat dengan kelembapan tinggi, karena kelembapan tinggi dapat mempengaruhi listrik yang digunakan pada ESP. Pada Finlandia, polutan logam berat dikurangi dengan menggunakan ACI, tetapi di Indonesia, polutan ini dikurangi dengan kombinasi kerjanya cyclone, backhouse filter, dan wet scrubber. Di Finlandia, terdapat kekurangan lahan yang membuat Finlandia terpaksa untuk menumpuk mesinnya satu dengan yang lain dan mencari cara untuk mengoptimalkan aliran polutan untuk mengurangi jumlah mesin yang harus digunakan. Dan terakhir,
Di Finlandia digunakan sistem hybrid dan di Indonesia digunakan sistem modular. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat menjadi wawasan baru bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih.